Jadi Ciater dingin, jadi kabutnya itu apa namanya? Kabutnya itu tebal sehingga ya beginilah sinyalnya jadi tidak stabil sahabat. Kita di dunia yang lain di Ciater itu tempatnya dingin, enak. Tadi saya baru dari Cirebon, baru aja dari Cirebon terus apa di sana panas, di sini kedinginan. Nah, jadi saya kembali 18 orang kemarin peserta yang berproses di sini itu kebanyakan adalah 100% punya luka-luka yang luar biasa. Macam-macam, macam-macam ceritanya. Ada yang dulu dibuang, dulu di oke. Ada yang dulu dibuang dari beberapa bersaudara kok hanya dia yang dititipin di nenek. Ada yang apa namanya ngerasa dibuang di pondok, padahal itu bukan miliunnya gitu kan. Banyak hal yang luar biasa dan saya sangat bergembira kemarin tuh hadir berenam satu keluarga itu satu keluarga berenam dengan 4 anak kayak gitu dan pulih bareng di situ ternyata luka-luka anaknya itu juga berasal dari luka-luka orang tua yang tidak sempat dipulihkan sehingga menurun ke anak-anaknya kayak gitu kan jadi saya bahagia sekali awalnya itu ini sebenarnya kayak cakep kemarin tuh tidak sengaja gitu gara-gara melayani 6 orang keluarga ini gitu kan saya bilang sebenarnya cuma mau datang jauh-jauh gitu hanya untuk mau hipno dan ini cuma saya bilang sayang kalau berenam cuma datang hanya untuk hipno kayak gitu jadi apa namanya bilangin dong nanti jangan sampai setengah 9 harus stay konsul gitu kan tapi ternyata tapi saya ini orangnya idealis sahabat saya ini orangnya idealis jadi apapun aduh rasanya sayang banget ya kalau hanya berdatang berenam hanya untuk konsul dan hipno karena hipnoterapi itu hanya menyentuh sebagian saja dari aspek yang ini yang eh, yang diperlukan untuk kita mengangkat luka-luka masa kecil itu gitu tapi yang paling penting adalah Anda bertransformasi sepenuhnya dan itulah kenapa camp itu penting gitu. Saya bilang, Ibu, Bapak, saya adain camp 3 hari khusus buat keluarga Ibu gitu kan. Keluarga Bapak Ibu, please. Saya nggak mau Bapak Ibu udah datang ke sini. Saya nggak mau udah datang berenam ke sini terus hanya hipno, terus tidak, ya paling pemberesan hanya 30% ya gitu. Ayo tambah 1 hari lagi kita lakukan untuk training akhirnya jadi 5 hari di sini gitu kemarin apa peserta yang dari satu keluarga itu dan akhirnya Bu Ati Bu ada yang mau nambah nih 3 hari akhirnya jadi 18 orang kayak gitu jadi saya membuktikan bahwa berapapun Anda ibaratnya hadir kayak gitu kan saya sudah tidak melihat jumlah lagi sahabat berenam pun saya bilang saya siap melayani Anda sekeluarga walaupun saya harus 3 hari mengalokasikan waktu full untuk Anda sekeluarga saya lebih senang karena seneng gitu loh lihat orang bersemangat mau pulih mau hidup dan saya lebih berbahagia lagi mereka bukan orang yang kaya raya yang duitnya banyak gitu sehingga mau datang berenam tidak saya tahu mereka orang susah gitu jadi saya bilang udah Bu Ibu bisa cicil yang ininya untuk trainingnya saya bilang gitu nggak apa-apa saya bilang kayak gitu yang penting keluarga Ibu pulih itu gitu loh saya tidak mau Ibu udah datang jauh-jauh ke sini saya tahu uang Bapak Ibu tidak berkelimpahan amat gitu kan tapi apa namanya benar-benar mau hadir di sini itu saya lebih berbahagia kayak gitu. Alhamdulillah anak itu terpulihkan semua ternyata banyak hal yang selama ini tidak terungkap termasuk soal pelecehan-pelecehan yang diterima oleh putri-putrinya kayak gitu dan itu tertutup sekian lama tidak berani menghadapi luka itu tapi luka itu masih ada dan itulah yang menyebabkan
kemarahan. Jadi ada salah satu anaknya itu marah terus ke ibunya sampai sekarang gara-gara dia telat menjemput dan sehingga akhirnya terjadi pelecehan itu karena telat menjemput ibunya gitu karena ibunya sibuk waktu itu gitu kan. Dan itu yang dibawa anak-anak itu dan untungnya segera diselesaikan gitu di masa sekarang saat dia masih di usia SMA dan tidak terbawa nanti sampai besar 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 tidak dipulihkan dan ujungnya juga akan membawa luka yang sama ke anak-anaknya sahabat. Jadi penting kita apa namanya ngeberesin nih anak kecil di dalam diri kita ini. Saya share dulu ini. Kelihatan, kelihatan sahabat. Oke. Kelihatan ini apa layar? Oke. Setiap dari kita tentu pernah kecil, betul? Nah, ini gambarnya bagus banget nih. Keren nih, anu, tim visual saya. Terima kasih, Pak Eko. Setiap dari kita tuh pernah menjadi anak kecil, betul? Kita lahir dengan hati yang polos, penuh cinta, terbuka. Saya ngomong kayak gini aja pasti sudah ada yang udah mulai mencembung air mata di matanya ini. Saya yakin di antara berapa ratus orang yang hadir di sini malam ini ketika saya bicara tentang inner child ini, memeluk anak kecil di dalam diri dan melihat gambar ini, pasti mulai teringat masa kecilnya dulu gitu. Syukur-syukur kalau masa kecil Anda menyenangkan, tapi banyak dari kita tuh memiliki inner child yang penuh luka. Termasuk diri saya. Saya mengakui bahwa saya pun juga memiliki luka-luka masa kecil yang ada yang mungkin sudah dipulihkan dan ada mungkin yang belum dipulihkan karena kita tidak sadari. Itu karena memang kita akui bahwa dunia pikiran bawah sadar kita itu mencakup 95 sampai 99%. Dan saking dalam dan luasnya, kadang-kadang kita pun sudah tidak ingat tapi ternyata luka itu masih ada dan dia akan menunggu berbuah ketika ada trigger yang hadir. Hmm, seperti itu. Ya. Setiap dari kita pernah menjadi anak kecil, kita lahir dengan hati yang polos, penuh cinta, dan terbuka. Namun dalam perjalanannya ada kalanya kita mengalami luka itu. Mungkin ditolak, diabaikan, dibentak, dibandingkan, atau kehilangan kasih sayang yang kita harapkan, perasaan tertolak, bahkan dari sejak dalam kandungan ketika orang tua kita mengatakan, duh kok hamil sih, duh kok laki sih, duh kok wedok maneh sih, perempuan lagi sih gitu kan. Itu sebenarnya tertolak, termasuk saya. Ketika papa saya menerima saya dari ini gitu, mama saya kan meninggal ya usia 5 hari, kemudian 5 hari diserahkan oleh suster ke tangan papa saya. Papa saya mengatakan, mau saya apain nih? Bayi iki sebenarnya itu adalah refleksi kebingungan seorang bapak yang ditinggalkan istrinya kayak gitu kan. Jadi bingung mau diapain, mau bagaimana nih dengan bayi umur 5 hari ini. Tapi buat seorang Sinta kecil dulu bayi itu, kataan bapak itu udah masuk di dalam pikiran bawah sadarnya dan di situ dia pertama kali merasa ada penolakan terhadap tubuhnya. Itu di usia 5 hari dan baru kemudian apa namanya baru kemudian muncul atau tertrigger bahwa oh ternyata saya masih punya emosi itu ketika apa suatu ketika ada momen ditolak oleh suami. Nah, seperti itu polanya sahabat. Selama anak kecil ini kita tidak temui gitu. Sebagian luka-luka ini sayang sepertinya kecil,
Tapi kadang juga besar, ada yang sampai dipukuli, ada yang sampai disekap, ada yang sampai digerujuki di kamar mandi, dikunciin di ruang gelap, di gudang di kamar mandi. Ada yang mendapat pelecehan dari pembantunya, supirnya, ada yang dipukuli oleh supirnya, apa oleh ART-nya. Nah, disinilah ini udah direkam ya. Disinilah kita akan menapaki sebuah perjalanan yang panjang itu untuk mundur ke belakang, untuk kembali pada luka-luka itu. Bukan untuk diingat-ingat, tapi untuk kita dekat, habis itu kita lepaskan dari diri kita. Luka-luka itu kadang-kadang kita masih ingat dengan jelas, tapi sebagian besar sudah terkubur dalam-dalam. Tapi percayalah, tubuh kita, jiwa kita masih menyimpannya, sahabat. Dan seringkali luka itulah yang membuat kita sebagai orang dewasa hari ini merasa tidak aman, mudah tersinggung, sulit percaya. Kenapa? Atau sulit untuk merasa cukup. Mengapa? Mengapa inner child ini penting, sayang? Inner child ini sebenarnya bukan hanya sekedar konsep psikologi. Ia adalah bagian jiwa kita yang terluka, yang menunggu untuk dilihat, didengar, dan dipeluk, sayang. Selama anak kecil yang terluka ini tidak kita temui, ia akan tetap menangis dalam diamnya. Dan tangisan itu akan muncul dalam bentuk kemarahan, kecemasan, rasa kosong, bahkan sakit-sakit di tubuh fisik kita. Dan itu yang real terjadi pada pasien-pasien saya yang hadir di ruang konsultasi, di ruang pembacaan jejak jiwa, di ruang training-training, dan di ruang apa camp cakep ini. Camp cakep, camp trisi, clean your body, clean your mental, clean your spiritual. Kebanyakan juga pasti ada cerita di masa kecilnya dulu. Oke? Namun kabar baiknya nih sayang, kabar baik nih, ketika kita berani saja untuk menengok ke dalam dan memeluk anak kecil ini, keajaiban pun terjadi. Air mata yang dulu terhenti bisa mengalir lagi. Lah, kan bagus Bu terhenti mengalir. Iya terhenti tapi dengan terpaksa sayang. Seseknya masih ada. Jadi jangan takut dengan menangis. Karena menangis itu adalah penyembuhan jiwamu. Beban-beban lama bisa dilepaskan. Dan hati kita pun akan kembali menjadi utuh. Kembali menjadi ringan lagi. Dan kembali mudah percaya pada dunia. Bayangkan seorang anak kecil yang dulu sering dibohongi oleh orang tuanya, hari ini berhenti untuk mempercayai dunia, berhenti untuk mempercayai pasangannya. Selalu merasa insecure, ngerasa bahwa pasangannya sedang tidak jujur pada dia. Padahal sebenarnya akarnya adalah dulu dia sering dibohongi oleh orang tuanya atau orang tua laki-lakinya pernah berselingkuh gitu kan sehingga mengkhianati kepercayaan dan apa rasa rasa amannya terhadap dunia karena dari situ dia sering melihat ibunya sering menangis, terluka dan kecewa sehingga saat ini dia menjadi seorang istri dia tidak mau terluka seperti mamanya dan benar-benar mengkontrol dan posesif terhadap suaminya ini sahabat. Oke, malam ini sahabat semua kita tidak sekedar bicara teori, kita akan menjalani sebuah perjalanan batin. Kita akan menutup mata kita, masuk ke ruang hati, dan benar-benar berjumpa dengan anak kecil itu. Ini adalah serial dari The Garden of Light. Janji saya bahwa kita sedang membangun taman cahaya di dalam diri kita. Yang begitu cahaya ini yang harusnya menerangi hidup kita dan membuat hidup kita berwarna, bahagia, damai gitu kan. Selama setahun penuh kita akan terus bersama seperti ini setiap minggu kita bercengkrama dan kita ujungnya adalah sebenarnya kita pulang ke dalam diri sejati kita. Semoga 1 tahun ke depan kita sudah transform menjadi pribadi-pribadi
cahaya yang bercahaya tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk sekeliling kita. Karena kita sudah membangun taman, maka tidak hanya diri kita yang bahagia, tapi dia akan mengundang kupu-kupu lain untuk hinggap dan semakin indahlah taman kita ini, sahabat. Oke, kita malam ini akan masuk ke ruang hati itu dan mungkin di situ ada rasa takut, mungkin ada rasa tidak enak, rasa tidak nyaman, dan mungkin ada air mata yang keluar sayang. Nggak apa-apa, itu semua wajar. Karena artinya pintu Anda sudah mulai terbuka, tapi ingat kita tidak sendirian. Ada Allah, ada Tuhan yang selalu menyertai. Ada cahaya yang sedang menuntun jiwa kita. Ada cinta yang selalu menjaga arah langkah kita. Dan kita di sini ada di ruang ini, di dalam ruang The Garden of Light ini, saling menopang, saling menyembuhkan, saling mendukung. Ya, jadi izinkan malam ini akan menjadi malam yang berbeda bagi kita semua. Malam untuk pulang, bukan hanya ke rumah, tapi pulang ke pelukan kita sendiri. Karena ketika anak kecil di dalam kita sudah dipeluk dengan cinta sayang, kita akan merasa lebih damai, lebih utuh, dan lebih siap menghadapi dunia. Siap membuka hati sayang? Dan mari kita melangkah masuk ke perjalanan ini dengan lembut, perlahan, dan penuh cinta. Inner child itu adalah bagian jiwa yang terbentuk sejak kecil. Di situ dia banyak menyimpan kenangan, rasa sakit, kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan juga mimpi-mimpi yang belum tersampaikan. Ada seorang yang hari ini selalu merasa insecure dengan uang. Dia serakah, dia menumpuk harta banyak. Ternyata setelah ditelusuri ke belakang, dulu masa lalunya sulit. Dulu masa kecilnya sulit. Jadi ketika seorang sahabat mengatakan, coba Bu Sinta, itu si X itu harusnya ke Bu Sinta deh dicek gitu. Karena seperti dia punya sindrom akan kemiskinan gitu sehingga hari ini dia benar-benar kayak menumpuk harta dengan berlebihan tidak peduli dengan kiri kanan sikut sana sikut sini itu berawal dari luka di mana ia apa namanya makan dah masih 8:30 kok nanti di mana ia menumpuk luka itu sehingga dia hari ini menjadi orang yang begitu tidak peduli apapun sikut sana sikut sini hanya untuk memenuhi rasa insecure-nya karena pengalaman masa kecilnya penuh kemiskinan dan penderitaan sehingga dia tidak mau lagi jatuh ke lubang itu. Dan itu semua ada di pikiran bawah sadar dia. Oke? Saat ia terluka, si kecil ini, luka itu tetap hidup. Kalau nggak disembuhin, dia tetap hadir sayang. Meski tubuh kita hari ini sudah dewasa. Senang banget saya lihat gambar ini. Keren banget nih desain visualnya ini bener-bener cakep banget nih. Ada diri-diri kecil kita di dalam diri kita yang belum belum pulih. Contoh, pernah Anda marah berlebihan karena hal sepele? Merasa takut ditolak meski meski situasinya aman? Padahal suaminya nggak apa-apa, istrinya nggak apa-apa, baik-baik saja, tapi selalu merasa insecure, merasa tidak dicintai. Itu adalah bukan Anda yang dewasa, sayang. Itu suara anak kecil di dalam diri yang masih minta dipeluk. Itu yang seringkali terbaca di dalam jejak jiwa. Yuk, siapa yang belum ikut sesi jejak jiwa, silahkan. Itu adalah shortcut terpenting Anda bisa memahami diri Anda, arah hidup Anda, bahkan misi jiwa Anda sesuai dengan versi Allah, bukan versi diri Anda sendiri. Seringkali kita kan suka sok tahu ya, kita menciptakan arah hidup kita sendiri. Kemarin kita sudah bahas di Garden of Light kemarin ya, ada lukisan di belakang saya tentang 2 jalan itu. Seringkali kita memilih jalan yang kita ciptakan sendiri. Kelihatannya lebih terang, lebih jelas, padahal bisa jadi itu bukan jalan yang Allah ciptakan buat kita. Oke? Jadi inner child itu adalah
Bagian jiwa kita yang terbentuk sejak kecil bukan sekedar memori, tapi energi psikologis dan emosional yang hidup dalam diri kita sampai hari ini. Ada pengalaman indah, tawa, bermain, spontan, lucu, menggemaskan, sekaligus juga pengalaman-pengalaman pahit. Ada penolakan, kritik, kehilangan, rasa aman, kecil yang tetap hidup di dalam diri saya. Nah, inner child ini dua wajah sayang. Dia tidak hanya luka, tapi dia juga bisa bermakna kekuatan. Inner child yang sehat itu membawa rasa ingin tahu, kreativitas, spontanitas, kemampuan untuk tertawa dan mencintai dengan murni. Dan itu keren kalau kita memiliki masa-masa kecil juga bahagia. Nggak semuanya juga nggak enak kan. Ketika kita masuk di dalam masa kecil kita masih ada juga fase-fase masa-masa kita tertawa, bahagia, bermain, meloncat dan sebagainya gitu kan. Tapi yang lebih banyak adalah inner child yang terluka. Luka lama, ketakutan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, rasa yang tidak berharga. Jadi inner child itu akan bisa menjadi sumber cahaya atau justru sumber jerat kita untuk sulit melangkah ke depan, tergantung apakah kita menyadarinya dan merawatnya saat ini sayang. Oke? Bagaimana nih inner child terbentuk? Sejak lahir hingga usia kurang lebih 7 tahun, otak anak itu bekerja dalam gelombang theta. Jadi dia seperti hipnosis ringan. Disitulah kita mudah sekali sebenarnya memasukkan sugesti-sugesti positif, afirmasi-afirmasi positif maupun negatif. Ketika anak 0 sampai 7 tahun ini melihat bahwa dunia ini aman, dunia ini membahagiakan, maka dia akan tumbuh menjadi anak yang percaya diri dan itu akan dibawa sampai dia besar sayang. Sebaliknya, ketika anak ini berada di dalam kondisi yang tidak menguntungkan, situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan, papa mama yang sering bertengkar, kehidupan gonjang-ganjing, keuangan sulit, misalkan terus tidak damai, tidak hanya suami istri papa mama ini, tapi juga sama nenek, sama saudara, sama apa semua itu tidak damai. Maka di dalam dana anak ini, keluarga bukan tempat yang menyenangkan. Baiti janati, rumahku surgaku tidak terbentuk. Dan tidak heran hari ini banyak anak-anak muda yang hadir di ruang praktek saya mengatakan single saja. Kalau mau pacaran atau butuh seks ya udah having sex aja. Habis itu ya udah selesai, tidak perlu ada ikatan, tidak perlu memelihara kan gitu. Nah, seperti itu yang ada di dalam benak dan bisa jadi, bukan lagi bisa jadi, udah pasti itu adalah bagian dari inner child-nya yang tidak menyenangkan. Sehingga dia bisa berasumsi seperti itu bahwa keluarga bukan lagi tempat yang menyenangkan. Hubungan dengan pasangan bukan lagi sesuatu yang indah, tapi beban dan justru menyakitkan. Untuk apa? Katanya mencintai, tapi ternyata saling menyakiti, saling pukul-pukulan setiap hari, saling mencaci. Bahkan berhenti tidak saling mencaci, tapi saling diam-diaman. Ada jarak emosional yang tercipta atau hidup masing-masing. Itu dibaca semua oleh anak-anak kita sayang. Dan itu masuk ke pikiran bawah sadar kita. Dan pikiran bawah sadar itu berapa persen? 95 sampai 99%. Gede apa gede banget? Gede banget. Itu yang hadir di ruang praktek saya sayang. Makanya that's why kita membangun Elevia, sekolah Elevia tuh kita potong tuh di depan dulu nih, kita buat palang. Jangan sampai dia menjadi anak-anak nanti yang tumbuh besarnya dia punya luka-luka batin yang ujungnya dia sakit dan tidak bahagia di masa dewasa. Kita palang dulu dengan sekolah Elevia itu. Yang sekolah tidak hanya anaknya tapi juga orang tuanya. Dan sekolah Elevia Parent School untuk orang tua itu terbuka untuk umum sahabat, tidak hanya untuk apa orang tua yang anaknya sekolah di Elevia, tapi untuk orang tua pada umumnya yang masih ingin belajar menjadi orang tua dan menjadi pasangan dan ujungnya adalah belajar untuk membangun diri sendiri gitu. Jadi kalau kelas-kelas parenting lain itu biasanya bicara tentang apa namanya, bagaimana how to treat anak gitu ya, bagaimana untuk intervensi ke anak. Tidak, buat kita apa yang terjadi pada anak kita hari ini
itu hanyalah dampak semua, simptom, gejala. Gejala dari apa? Dampak dari apa? Dari hubungan perkawinan Anda, dari hubungan keluarga Anda yang Anda bangun. Kalau hubungan keluarga itu sehat, di mana papa mama komunikasi bagus sama anak-anak, menghargai, kesetaraan ada, tidak menjadikan anak sebagai objek, tapi benar-benar sebagai subjek. Pokoknya keluarga itu bagus, pasti anaknya juga bagus. Sebaliknya, ketika anak ini bermasalah, kita mundur ke belakang. Sebagai sebuah keluarga, mana keluarga tempat anak dibesarkan? Non, kita akan punya keluarga yang bagus kalau tidak dimulai dari mundur lagi ke belakang, dimulai dari perkawinan orang tua, kedua orang tua hubungannya bagus apa tidak. Saya suami tuh sering pangku-pangkuan, peluk-pelukan, kadang cium di depan anak gitu kan, sampai mami malu ah, mami malu ah. Saya bilang, kenapa malu? Kita ini suka suka salah gitu loh di ekspresikan perasaan. Kamu lebih senang sama Rama Pak pukul marah-marahan gitu dibanding peluk-peluk ini, pangku-pangkuan hari ini, cium hari ini. Berasa aneh kan? Anak kita sampai malu melihat seperti itu karena apa? Yang dilihat lingkungannya kebanyakan atau di dalam film atau dalam film adalah hal-hal di mana orang marah-marah, pukul-pukulan itu hal yang biasa. Sehingga biasa terjadi. Tapi ketika suami istri cium, apa mama ciuman misalkan itu kamu ini kebanyakan nonton YouTube deh kayak gitu. Yang ada kamu lihat orang bertengkar, orang ribut terus sehingga ketika melihat melihat papa mamanya cuman tuh jadi aneh gitu loh. Dia bilang padahal itu yang benar harusnya kamu lihat, bukan yang marah-marah pukul-pukulan. Ya nggak sabar. Kita kita lebih banyak melihat hal-hal yang negatif ya. Ketika yang positif itu aneh gitu loh. Ya kan? Ya kan? Nah, nah, ini perlu kita perbaiki. Pada masa kini, semua pengalaman-pengalaman itu masuk ke pikiran kata orang perlakuan puasa itu langsung masuk ke pikiran bawah sadar seorang anak. Terima, dihargai, diciumin, dipuji seperti itu, maka ia akan tumbuh dengan rasa aman. Sebaliknya, jika ia sering ditolak, diabaikan, ditekan, maka ia akan tumbuh dengan luka-luka yang terbawa hingga dewasa. Bagaimana nih tanda-tanda kehadiran inner child ini dalam hidup dewasa kita hari ini? Contoh, saat kita marah berlebihan karena hal kecil. Karena apa? Merasa tidak didengarkan. Biasanya itu bukan reaksi orang dewasa, tapi jeritan anak kecil di dalam diri kita gitu yang merasa tidak didengarkan, tidak dihargai, tidak pernah dipenuhi permintaannya. Saat kita takut ditolak atau butuh validasi berlebihan, itu sebenarnya adalah suara inner child yang dulu merasa tidak cukup. Dan saat kita kesulitan untuk mempercayai orang lain hari ini, itu cermin dari luka kepercayaan yang terhianati masa kecil. Inner child kita seakan berkata, "Hei, tolong dengar aku." Mengapa? Pertanyaannya sekarang, mengapa penting untuk memahami inner child ini? Karena seringkali kita mengira masalah hidup kita tuh datang misalkan dari pasangan, dari pekerjaan, dari uang yang kurang. Padahal akar kebanyakan dari masalah-masalah kita hari ini adalah pada anak kecil yang masih terluka di dalam diri kita. Maka dengan memahami dan memeluk inner child diri kita hari ini, masa lalu saya, tapi juga membangun hubungan yang lebih sehat dengan orang-orang di sekitar kita, baik dengan pasangan maupun dengan anak-anak kita. Kita akan bisa lebih layak untuk dicintai. Kita akan hidup lebih ringan dan penuh kesyukuran. Jadi inner child adalah anak kecil di dalam diri kita yang masih hidup sah, masih butuh cinta. Dan kalau kita mau saja berhenti sejenak sayang untuk menyapanya dan memeluknya kembali,
kita sedang memberi hadiah terbesar bagi jiwa kita sendiri, yaitu rasa aman, rasa utuh, dan rasa pulang sepenuhnya ke dalam diri. Contoh, ada seorang pasien namanya Rani, contohnya namanya Rani ya. Rani kecil itu tumbuh di keluarga yang keras. Setiap kali ya bawa nilai 9 dari sekolah, ayahnya berkata nih, kenapa bukan 10 sih? Kamu harusnya bisa lebih baik lagi, belajar, ayo. Kamu harusnya bisa 10. Udah 9 loh, apa salahnya sih dengan 9? Anak saya buat 7, nilai 7 aja hebat. Seperti itu. Nggak harus kamu jadi 10 sayang. Dan banyak anak-anak hari ini itu merasa apa, tidak mau berhenti berhenti untuk mau sekolah lagi. Kenapa? Karena tidak sanggup menghadapi kegagalan. Karena apa? Sepanjang hidupnya disiapkan untuk kesuksesan, tapi tidak pernah diajari untuk menerima kegagalan. Akhirnya apa? Rani tadi tumbuh jadi anak yang rajin berprestasi. Dari luar terlihat kuat, hebat, pinter. Tapi di dalam hatinya ia selalu merasa tidak cukup. Dan rasa inilah yang terbawa hingga ia dewasa. Saat dia bekerja, dipuji bosnya, ia tetap merasa gagal. Dalam relasi, ia sulit percaya bahwa pasangannya benar-benar mencintainya. Karena di dalam dirinya ada suara kecil yang selalu berkata, kamu tidak cukup, kamu tidak layak, kamu harus lebih baik baru layak dicintai. Dan hari ini dia menderita kanker, sahabat, karena cerita seperti ini. Kelihatannya sederhana. Kenapa seperti itu? Padahal dia sudah profesor, suaminya sudah doktor, bapak ibunya juga profesor, doktor, kakak-kakaknya juga semua akademisi. Dan dia hari ini cancer dan dia berkata, saya nggak tahu bu, saya nggak rasanya nggak punya kepahitan. Kalau ibu bilang kan cancer itu di buku ibu menyimpan dendam, duka cita, kemarahan, sakit hati yang mendalam-dalam. Saya nggak punya itu semua bu. Tapi kenapa sih cancer hari ini? Ternyata itu adalah marah pada dirinya sendiri yang selalu merasa tidak cukup, merasa tidak berharga, merasa tidak layak kalau belum menjadi the best. Itu yang membuat jiwanya lelah. Dan jiwa ini sedang berteriak dengan cancer, hello, aku mau berhenti. Please berhenti dulu. Aku capek. Kenapa sih nggak ada yang perlu kamu kejar? Kamu sudah lebih dari cukup. Kamu hebat. Seakan-akan si cancer itu ingin berkata seperti itu, tapi dia tidak bisa dan selalu dibungkam, dibungkam, dibungkam dengan obat, sahabat, atau dengan operasi sehingga luka itu terus masih ada dan menjalar dari satu tubuh ke tubuh dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain, sayang. Itu real ada di ruang praktek saya. Hanya gara-gara nilai 9, kenapa tidak 10? Sedih kan? Bukankah banyak nih dari kita seperti Rani itu, sayang? Dari luar terlihat baik-baik saja, tetapi di dalam itu ada anak kecil yang sedang menangis, haus dipeluk. Dan tanpa sadar saya pun juga mengalami itu, sayang. Haus dipeluk, ingin didengar. Dan anak kecil itulah inner child kita. Saya pun mengakui, saya juga punya sifat perfeksionis. Ketika saya kemudian di dalam hening saya mendapat jawaban. Dari mana nih akar perfeksionismu, Sinta? Apa yang tidak ingin kau sampaikan dengan perfeksionis? Muncullah Sinta kecil yang sedang mencambuki Sinta kecil lainnya bahwa, hai, kamu salah, kamu bener aja, kamu nggak dicintai, kamu masih salah, kamu masih dipukuli. Apalagi kamu salah. Kamu bener aja masih tidak dicintai, dipukuli, disalahin. Apalagi kamu salah. Nggak boleh salah. Nggak boleh salah. Itu seperti ada yang nepok pantat saya terus-menerus untuk nggak boleh salah. Harus the best. Nggak boleh salah. Harus the best. Itu yang membuat saya lelah gitu. Jadi kadang saya ingat masa kecil saya dulu, mana ada anak mau ujian gitu. Jam 12 malam baru tidur, jam 4 pagi udah bangun lagi baca buku hanya untuk ingin mempersembahkan rapot terbaik, nilai terbaik di atas 9 buat mama papanya, tapi mama papanya tidak pernah memberikan apresiasi itu. Itu saya alami, sayang.
Dulu saya kalau waktu belum selesai dipulihkan, ngomong cerita gini pasti saya sudah nangis berlelehan air mata. Tapi sekarang emosi itu udah selesai. Yang ada saya tersenyum pada diri Sinta kecil saya. Oke, terima kasih Sinta, Intan. Nama kecil saya Intan dulu. Terima kasih Intan, kamu sudah berjuang untuk menjadi yang terbaik dan bertahan sampai hingga hari ini. Ternyata itu membentuk etos kerja saya untuk selalu yang terbaik. Tapi tidak harus kamu menderita dengan segala perfeksionisme saya. Itu. Selama ia tidak ditemui sayang, luka-luka itu akan terus mengendalikan cara kita mencintai, cara kita bekerja, bahkan cara kita beribadah. Dan kabar baiknya kita bisa pulang, kita bisa peluk, dan kita bisa berkata, sayang, kamu sudah cukup, peluk dirimu, peluk wajahmu, kamu sudah cukup, kamu layak dicintai apa adanya. Pulanglah kepadaku. Pulang ke siapa sayang? Pulang ke Allah. Oke? Atau cerita tentang seorang anak laki-laki yang dilarang menangis. Saya kalau punya pasien peserta camp laki-laki, itu kalau dia bisa menangis itu tuh saya bahagia banget. Karena apa? Dari kecil laki-laki itu selalu selalu didoktrin bahwa, hayo nggak boleh nangis. Udah jatuh sakit gitu kan, lututnya sakit gitu, tetap dihadik, nggak boleh cengeng, nggak boleh nangis. Ayo bangun, nggak boleh nangis. Oke? Nanti orang bilang kamu lemah. Akhirnya, ini cerita tentang taruhlah namanya Bima. Akhirnya Bima belajar untuk menahan tangisnya. Setiap rasa sakit ia sembunyikan. Setiap kekecewaan ia telan. Setiap kemarahan ia tekan. Dia tuh menjadi kuat, itu ya. Namun di dalam dirinya ada lautan emosi yang tertekan. Saat dewasa, Bima pun sulit mengekspresikan perasaan. Ketika sedih, ia hanya diam. Ketika marah, emosinya meledak tak terkendali. Dalam hubungannya dengan pasangan, ia dituding dan tidak punya. Padahal di semua keras itu anak kecil yang ingin dipeluk dan diberi izin. Aku juga sedih, aku juga pengen dipeluk. Aku juga pengen divalidasi perasaan-perasaanku bahwa aku juga kadang-kadang merasa takut, insecure terhadap dunia ini. Tapi aku nggak boleh nangis, nggak boleh mengekspresikan perasaan itu. Dan perasaan-perasaan itulah hadir hari ini sebagai stroke lah, sebagai jantung lah, sebagai tulang yang bengkok lah, sebagai tremor, Parkinson, bahkan cancer itu sendiri saya. Itu yang terlihat dari pasien-pasien di konsultasi maupun di jejak jiwa. Untungnya hari ini kita udah punya jejak jiwa. Anda itu pusing-pusing tanya terus ke Bu Ati atau ke saya, Bu, cinta apa? Ini Bu, pertanyaannya apa? Di saya pesan itu sudah membantu ada semua pesan cinta, tapi itu masih umum. Kalau Anda yang mau yang lebih spesifik atas jejak jiwa tubuh Anda, atas apa pesan cinta dari sakit-sakit Anda, itu ada di jejak jiwa tubuh, bagian dari pembacaan jejak jiwa. Silahkan tuh yang belum apa mati. Oke, sahabat, mungkin sebagian dari kita punya pengalaman seperti Bima, seperti Rani, kita ajari untuk menahan air mata kita, pelan perasaan untuk selalu menjadi kuat padahal ini rapuh. Malam ini kita akan belajar bahwa kekuatan sejati itu bukan berarti menolakkan, tapi berangkul emosi. Berani datang pada luka Anda, berani untuk memeluk luka-luka itu, seperti bisul kan? Bisul kadang-kadang kita tidak berani membukanya. Kita bertahun-tahun menderita dengan bisul itu tapi tidak berani untuk memencetnya kayak gitu kan. Nah, keberanian yang terbesar adalah justru kita berani dan luka itu dan berani mencetnya saat dia menjadi pulih kembali. Kemudian adalah luka-luka kita semua. Oke.
Yang dialami Rani selalu merasa tidak cukup meski sudah berusaha keras. Yang dialami Bima selalu menahan tangis hingga akhirnya kehilangan kelembutan. Bisa jadi itu bukan hanya kisah mereka berdua. Itu adalah kisah banyak jiwa di sekitar kita, di dalam diri anak-anak kita, di dalam diri orang tua kita, saudara kita, bahkan mungkin kisah Anda sendiri hari ini. Bukankah kita sudah sering merasa melakukan banyak hal, tapi di dalam hati terasa kosong? Kita sering merasa harus kuat, padahal di dalam diri kita rapuh dan ingin dipeluk. Itu adalah tanda-tanda bahwa anak kecil di dalam diri kita sedang berbicara. Ketika luka-luka batin itu tidak dihiraukan, ia tidak hilang, sayang. Ia muncul dalam bentuk sakit di tubuh fisik Anda, resah di pikiran, dan gelisah di hati. Banyak orang menganggap bahwa sakit itu sebagai kutukan, padahal sebenarnya ia adalah pesan cinta Tuhan. Tuhan seolah berbisik lewat sakitmu, berhentilah sebentar, dengarkan tubuhmu, dengarkan jiwamu. Ada bagian dalam dirimu yang butuh kau lihat, kau peluk dan kau pulangkan kembali kepada aku, sayang. Jadi setiap rasa sakit itu, baik fisik maupun batin, itu adalah undangan untuk pulang. Pulang kemana? Pulang untuk menyadari bahwa luka, Anda masih punya luka dan lalu menemukan cahaya di dalamnya. Dan semua itu luka-luka itu saya kerennya terbaca di dalam jejak jiwa Anda. Itu layanan terbaru dari Rumah Samasta. Di situ bekas-bekas luka, pilihan-pilihan, pengalaman-pengalaman masa lalu yang membentuk pola hidup kita hari ini itu terbuka semuanya. Terbuka semuanya bukan untuk apa-apa, untuk dipulihkan, untuk disadari dan akhirnya memulihkan diri Anda sendiri dan apa namanya? Dan itu juga akan menjadi jalan kesembuhan Anda. Baik itu sembuh secara fisik, secara mental, dan secara spiritual. Tapi mohon maaf kalau antriannya agak panjang karena sejak saya baca jejak jiwa ini saya hanya bisa terima 3 pasien setiap hari karena membaca jejak sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena saya menyaksikan luka-luka Anda. Saya ikut memeluk luka-luka Anda. Anda menangis ketika dibacakan jejak jiwa. Saya yang duluan menangis karena sudah menyaksikan luka-luka itu terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada sahabat semua. Itu yang apa namanya yang ada. Jadi mungkin apa antrian ini panjang sekali sampai September itu udah banyak penuhnya. Jadi tapi Bu Atik masih kadang-kadang bisa menyelipkan satu orang yaitu ketika itu urgent, misalkan ini urgent Bu di rumah sakit, ini urgent Bu mau operasi, misalkan ini urgent Bu nggak udah megap-megap gitu kan, itu kadang-kadang masih bisa kita dulukan gitu kan, tapi normalnya itu 3 gitu. Jadi saya bisa minta maaf, ada sahabat-sahabat di sini yang ikut kelas coaching kemarin itu juga belum saya selesaikan, belum saya tunaikan. Saya tetap ingat kok janji itu gitu kan, tapi tetap saya ini kan nanti selesai camp ini saya akan garap gitu. Ini camp kita lagi berlangsung, belum sih nanti tanggal 21 camp nutrisi, tapi ternyata saking senengnya orang datang camp itu, camp tanggal 21 tuh tanggal 19 sudah datang. Saking betahnya gitu, harusnya udah pulang. Yang camp yang cakep kemarin ini dua hari berlalu masih ada di sini gitu kan. Tapi karena ini rumah Samasta, selama masih ada kamar, yuk sok nggak apa-apa, tidak ditarik bayaran lagi. Rumah saya seneng banget, rumah saya rame kayak gitu kan. Padahal apa namanya, tentu saja kalau hotel gitu kan pasti ada kos tersendiri gitu untuk makan tuh apa. Tapi itulah rumah Samasta, ini rumah kita semua. Jadi kita semua sudah, ketika sudah hadir di sini, maka Anda menjadi bagian dari keluarga rumah Samasta ini gitu. Jadi selama masih ada kamar, sok mangga. Kalau nggak ada, baru saya akan bilang, Bu maaf, ini kamarnya mau dipakai, peserta selanjutnya udah datang gitu kan. Tapi selama masih ada kamar, ayo bareng-bareng nggak apa-apa kayak gitu. Ini jadi kemarin selesai yang camp cakep, masih ada di peserta yang hari ini. Peserta yang camp tanggal 21 peserta terisi udah masih apa udah datang duluan di sini. Ya kan? Jadi dan itu juga saya bahagia banget hari ini, juga saya terima kasih mungkin mendengar sahabat ini yang dari Makassar itu datang berlima sekeluarga. Ih, saya paling seneng kalau bisa datang sekeluarga itu karena
pemulihan itu terjadi paripurna gitu kan. Saya suka bilang teori ikan dalam akuarium, sahabat. Ikan dalam akuarium, anaknya nih yang pergi camp. Pulang lagi orang tuanya nggak berubah. Masuk lagi dalam akuarium yang sama ya. Saya bilang, disclaimer ya, di sini anaknya udah bahagia, udah happy. Yang tadinya anaknya nunduk, terus nggak berani ngangkat muka, suaranya kecil. Sekarang udah bisa ngangkat muka, udah bisa mengeluarkan pendapat, percaya diri dan sebagainya. Disclaimer ya, di sini kita udah lihat ya before and afternya, mukanya lihat dong sekarang dia ekspresif, dia ngelucu, dia bisa tertawa. Besok masuk ke rumah di mana orang tuanya nggak berubah, dia kembali lagi ke kemarin, kembali lagi seperti kura-kura masuk ke cangkangnya. Saya angkat tangan. Ayo, apa kenapa? Karena yang ngurusin anak pasti harus ngurusin orang tua. Makanya kalau mau ngurusin anak, hadirlah bersama orang tua. Jangan hanya bisa kirim anak. Ibu, tolong reparasi. Nggak gitu juga kali. Begitu juga suami istri. Saya cerita sama-sama cancer, sama-sama berjalan, sama-sama ikut camp yang sama, minum obat yang sama, pulang juga semua protokol di camp, mau jusnya kayak apa, makannya kayak apa, kefirnya, probiotik, propolis, semua sama-sama dia penuhi. Kenapa yang A ini cepat pulih, 3 bulan aja kansernya nggak ada, yang B udah sampai 6 bulan, tang ting tung tang ting tung tang ting tung terus nggak selesai-selesai. Bisa jadi itu karena dia masuk ke akuarium yang sama, akuariumnya nggak berubah karena benar-benar berbeda. Ketika dia datang sama pasangan berdua, camp sama enggak camp, hanya sendiri pergi, hasilnya tuh jauh lebih proper itu ketika datang sama pasangan karena akuarium yang terbesar adalah pasangan di sebelah dan tanpa sadar pasangan di sebelah juga yang membuat diri kita hari ini sakit, betul ya Bu, gitu kan, banyak yang ngaminin pasti ini. Oke. Jadi jejak itu nanti semua akan terlihat ketika kita gelisah tanpa sebab. Kenapa pola konflik itu selalu berulang? Ketika kita bolak-balik kok sakit yang sama, diobati sembuh sebentar lagi, diobati sembuh sebentar lagi. Anda belum memahami jejak tubuh Anda bahwa itu semua adalah pesan kita. Semua itu bukan kebetulan sahabat, tapi peta yang sedang menunjukkan bagian jiwa mana Anda yang masih butuh disembuhkan. Di camp cakep dan program Trisi Rumah Samasa ini, kita akan sering menyaksikan luka masa kecil muncul nih ke permukaan. Bayangin ada profesor yang datang dalam kondisi stroke gitu kan. Itu bisa nangis gitu. Itu tangisan pertama dia setelah 50 tahun. Dia umurnya udah 70 gitu kan. Itu saya nangis terakhir itu Bu waktu wisuda katanya gitu. Waktu nikah sama wisuda. Dan ini saya baru nangis lagi. Ternyata lega banget. Dan itu titik poin kesembuhannya sahabat. Ada yang baru menyadari nih bahwa kemarahan pada pasangan yang selama ini ternyata bersumber dari hello, nggak ada yang membuat orang lain sakit sebenarnya, tapi Anda yang sedang memaknai respon Anda yang sedang memaknai peristiwa-peristiwa di luar itu menjadi A, B, C itu adalah pilihan Anda sayang. Ada yang baru menyadari bahwa kecemasan yang ia alami selama ini bukan karena pekerjaan, bukan karena target, tapi karena jejak lama, jejak luka lama yang masih tersimpan di hati dan belum dipulihkan. Dan ketika mereka berani memeluk luka-luka itu, keajaiban itu terjadi. Wajah jadi lebih bercahaya. Itu real gitu kan. Saya paling seneng lihat orang baru habis dihipno atau baru hari ketiga dia ikut camp gitu kan. Itu wajahnya tuh udah berbeda. Kami selalu apa ini kan foto before and after tuh berbeda banget, aura maupun ekspresinya itu berbeda. Wajah jadi lebih bercahaya, lebih cantik, lebih cakep. Hati jadi lebih ringan, tubuh jadi lebih sehat, dan hidup terasa lebih utuh. Oke? Jadi apa yang Bima, Rani, Budi, Ani alami itu bukan jauh sayang. Itu cerita-cerita tentang diri kita sendiri. Dan to be honest, saya tidak bisa menjadi psikolog seperti hari ini yang begitu berempati pada luka-luka semua orang, pasien-pasien saya. Kenapa? Karena saya dulu pernah mengalami semua luka-luka itu.
Dan sekarang saya bersyukur pada luka-luka itu. Saya tidak mungkin menjadi psikolog yang handal dan penuh empatik kalau saya dulu hidup di menara kaca gitu, tidak tersentuh gitu ya, apa, di istana kaca. Jadi apa yang dialami Rani, Budi, Bima itu semua bukan kisah jauh saya, itu adalah kisah tentang diri kita sendiri. Jadi sakit yang kita rasakan hari ini, baik sakit di tubuh maupun sakit di hati, itu adalah bahasa cinta Tuhan, mengajak kita kembali untuk pulang. Maka malam ini, mari kita belajar untuk membaca jejak jiwa kita. Mari kita dengarkan anak kecil di dalam diri kita. Mari kita peluk dia agar kita benar-benar bisa pulang. Jadi ini nih, host dong, host. Pulang ke diri kita dan pulang kepada Tuhan. Siapkan diri kita, sebentar lagi nanti kita akan melakukan apa namanya? Kita akan melakukan meditasi ya sahabat, seperti biasa di dalam setiap apa namanya? Di dalam setiap sesi Garden of Light kita akan melakukan meditasi sesuai dengan tema. Apa nih ayat-ayat di Al-Qur'an dan kitab apa ayat-ayat di dalam apa Al-Qur'an maupun Alkitab yang selaras dengan pesan cinta ini? Pesan tentang luka, sakit, dan cinta Tuhan yang memanggil. Bisa dibeliin nggak? Apa namanya? Spotlight. Surat di dalam Al-Quran itu ada di surat Al-Insyirah 94 ayat 56. Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sakit, luka, dan kesulitan itu bukan hukuman, tapi pintu menuju rahmat dan kemudahan dari Allah. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 228, 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Oke. Kemudian dalam surat Zumar ayat 53 di situ dikatakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Jadi luka batin yang kita bawa itu bukan akhir saya, tetapi ada ruang untuk pulang, dimaafkan dan disembuhkan. Oke, kemudian kalau di Alkitab itu ada di surat Mazmur 34 ayat 18. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi luka batin, air mata dan kesakitan jiwa itu justru mendekatkan kita pada Tuhan. Karena disitulah ia hadir paling nyata. Kemudian di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku, dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Yang selalu kuat, tapi ia ingin kita datang dengan kelemahan, agar kasihnya lah yang menyempurnakan kita. Aduh, keren banget ya ayat ini. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Keren ayat ini. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau.
Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi setiap sakit, rasa takut, dan kegelisahan adalah undangan untuk percaya bahwa Tuhan memegang tangan kita. Jadi di jejak jiwa, sakit itu bukan kebetulan sahabat, tapi tanda. Ia adalah bahasa rahasia yang menyimpan pesan Tuhan. Di camp cakep, camp kembali padamu maupun di camp terisi rumah samasa, kita belajar membaca bahasa tubuh. Oke, kita belajar membaca bahasa tubuh. Bahwa itu bahwa migrain bukan hanya sakit kepala, nggak panadol gitu kan, tapi mungkin jeritan inner child Anda yang ditekan. Apa ya, ini lagi kan masih ada slot nih sayang kalau ada yang mau nyusul untuk ikut camp yang 6 hari. Ini tanggal berapa ya? Tanggal 21 sampai tanggal 26. Yo, mumpung masih ada 4, tanggal 21 tanggal 6, kita masih adanya. Kemudian rasa bukan dalam pencapaian, tapi jiwa pulang ke ayah. Tanya jelas, sakit itu adalah panggilan pulang. Pulang ke dalam, pulang ke sini, dan pulang kepada Tuhan. Dengan tukan ayat ini saya bisa tunjukkan agama itu mengajarkan hal yang sama. Itu bukan akhir, tapi undangan cinta. Bahwa setiap kita punya kesempatan untuk pulang dan menjadi utuh kembali. Ada tanda chat Anda bicara, tindakan yang tidak proporsional, ketakutan tanpa alas jelas, perilaku kekanakan saat konflik, butuh dipuji saat takut ditinggalkan. Oke, sekarang coba Anda buka sedikit, pejamkan mata sedikit. Anda tanya nih ke dalam, coba refleksi kira Anda bereaksi berlebihan hal kecil. Bisa jadi itu bukan Anda dewasa, tapi kecil di dalam diri kita yang sedang bicara. Dan mengapa memeluk inner child itu penting? Nanti terakhir kita peluk ya inner child kita ya. Kita meditasi memeluk inner child supaya supaya kita tidak terus menerus langkah-langkah supaya luka tidak terus terjadi berulang kali, supaya kita bisa membangun relasi yang sehat untuk dicintai. Oke? Dan langkah-langkahnya bagaimana? Udah dipasang belum? Langkah-langkah sadari keberadaannya bahwa Anda punya inner child itu, punya luka-luka itu. Dengarkan suara dan kebutuhannya. Beri kasih sayang yang dulu hilang. Oke? Beri kasih sayang yang dulu hilang, yang dia tidak dapat. Dan siapa yang memberikan kasih sayang itu adalah diri kita. Bawa doa dan cahaya untuk. Oke? Dan apa bahasa-bahasa cinta yang perlu kita berikan terus kepada diri kita? Aku mencintaimu. Kapan Anda mengatakan itu terakhir kali kepada diri saya? Aku mencintaimu, rasakan getaran hangat dari hati Anda ketika Anda memeluk diri Anda sendiri. Peluk diri Anda, katakan I love you. I love you, aku mencintaimu, apa adanya. Kemudian tepuk pundak Anda, kamu berharga. Kalau kamu mau nangis, kamu boleh nangis. Kamu tidak salah. Kamu boleh untuk lemah. Atau aku akan selalu bersamamu. Ini adalah bahasa cinta untuk inner child Anda. Hafalin. Kalau Anda udah mulai nggak enak hati atau apa, itu adalah Anda bahwa Anda butuh memeluk inner child Anda. Sebelum kita masuk ke sesi meditasi, coba Anda tanyakan dulu, refleksi ke dalam diri.
Apa luka-luka masa kecil Anda yang masih terasa hingga kini? Coba ingat-ingat. Luka dibully kek, luka melihat apa papa berselingkuh, berkhianat, luka orang papa meninggalkan Anda, luka Anda apa bapak ibu berpisah dan Anda dititipkan begitu saja di nenek atau paman atau ya apa, luka Anda berjuang untuk bisa sekolah lagi. Coba Anda ingat-ingat, kemudian lagi ke memori itu untuk Anda pulihkan. Bukan, hah, kamu saya nggak mau ingat lagi, nggak mau diingat, tapi dia sebenarnya sedang memunculkan sinyal terus sayang. Energinya masih ada karena dia masih hidup di dalam diri Anda. Capek itu yang akan nanti berbuah penyakit suatu hari nanti. Jadi kita mengingatnya untuk apa? Untuk kita berikan isi meditasi. Yang pesan yang ingin sampaikan oleh anak kecil dalam dirimu. Oke? Masuk ke anak kecil itu dan tanya apa pesan yang dirasakan anak kecil dalam Apanya? dirimu tadi di Seragam. game. Iya, Saya seperti merasa biasa. ditolak. Biasa. Yang ini bawa lagi ke atas deh. Tolong di anu semua nih bocor Bilang ke Ade. Nanya deh. Saya nggak tahu. ada yang bocor nih minta Suruh, tolong. suruh ke atasin. Sekarang dulu dia suruh pilih-pilih dulu. Kamu dengar nggak? Tolong ditutup dulu. Coba deh tasnya Kemudian deh. halo, ya masih buka ini ya, masih mau nggak bisa lihat. Dan terakhir, bagaimana engkau ingin memeluk dan menyembuhkannya mulai hari ini? Nggak bisa mute all ya? Nah, engkau ikut dan menyembuhkan mulai hari ini. Dan nanti malah apa selesai ini kita akan berdoa. Semoga malam ini setiap anak kecil dalam diri kita merasakan pelukan. Semoga luka yang lama kita bawa perlahan berubah menjadi jalan pulang menuju cahaya. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Saya kasih satu atau dua sesi pertanyaan. Silakan. Oke, Bu Astuti, silakan sayang. Silakan dibuka ininya. Bisa nggak? Bisa. Oke, Selamat malam, baik. Bu Sinta. Selamat malam, teman-teman. Selamat siang. Eh, Bu Sinta, saya mau tanya, kita kan Kita orang dewasa, orang tua ini kan punya luka batin ya, inner child. Terus bagaimana caranya kita selaku orang tua itu tidak meninggalkan luka batin terhadap anak kita? Seperti itu. Terus bagaimana apa ciri-cirinya orang yang sudah selesai dengan luka batinnya? Dah itu aja. Terima kasih Bu Sinta. supaya kan ya kita sembuh dulu sayang. Bu ini langsung hilang ya. Oke, enggak ya. Jadi kita selesai dulu. Bagaimana mau selesai? Ya kita harus pergi tuh ke luka batin itu gitu kan. Apa yang membuat kita marah hari ini tanpa sebab, misalkan sedih itu kita harus ke situ gitu loh. Oh tahu akar masalahnya, kita pahami ini adalah inner child, kita pulihkan, kita peluk, kita dengarkan, yaitu ada nanti kita cobain ya meditasi ini gitu kan. Itu semua materinya ada di camp sayang. Nah, apa tanda bahwa kita udah selesai? Ketika kita mengingat lagi peristiwanya, itu kita baik-baik saja, gitu, baik-baik saja gitu. Eh, Bisa lihat tangan memori, ini adalah emosi. Memori itu adalah sesuatu yang natural dan otak kita tidak punya kemampuan untuk mendelete memori.
Nah, tapi emosi yang membungkus memori itu loh yang bermasalah. Ini yang harus kita lepaskan. Gimana melepaskannya? Banyak cara. Bisa lewat meditasi, bisa lewat hipnoterapi, bisa lewat sesi-sesi pelepasan emosi gitu kan. Itu yang kita buat di dalam camp cakep maupun camp trisi, itu banyak sesi-sesi pelepasan emosi gitu kan. Supaya apa? Supaya memahami tuh benang merahnya, supaya memahami akarnya sehingga kalau udah sampai akarnya kita bisa cabut, kita buang. Gitu. Oh, ternyata ini loh yang membuat ini gitu kan. Contoh, ada seorang anak yang OCD, apa namanya, OCD, tahu kan ya OCD, terus dia punya kecemasan yang tinggi terhadap segala sesuatu gitu. Dia selalu merasa secure katanya. Dia selalu jadi seperti itu kan. Terus dia juga punya ketakutan terdalam sama nya gitu. Takut kehilangan ternyata itu adalah semua refleksi dari apa namanya, dari ininya, dari masa kecilnya dulu ketika waktu kecil itu bapaknya itu lagi di dalam posisi apa ya, lagi ditipu habis-habisan, lagi bangkrut total gitu kan, sehingga dia ketika dia di dalam kandungan ibunya terimbas dengan emosi kedua orang tua ini gitu. Itu yang membuat dia insecure dan membuat dia cemas, takut kehilangan bapak itu karena dia merasa dia belum bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Dan alhamdulillah kemarin dia ikutkan dan dia bahagia dan dia menyatakan bahwa Bismillah Mbak Sinta, saya sekarang berani untuk mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup. Selama ini saya tuh selalu menyerah keputusan-keputusan atas hidup saya, kuliah, dan keluarga. Sekarang saya merasa berdaya dan saya mau memilih jalan hidup saya sendiri dan ini dan ya ini jejak jiwa ini sangat membantu saya dan proses di camp ini benar-benar membuat saya bisa menemukan diri diri saya kembali gitu. Oh, saya senang banget tuh kata-kata seperti itu disampaikan oleh anak umur 22 tahun yang tadinya OCD, cemas dan semua itu. Itu ah keren banget. Gitu dan itu ya Bu ya, artinya ketika kita masuk ke momen itu lagi kita udah nggak ada menceritakan kembali itu udah nggak ada gitu. Yang tersisa tuh hanya memorinya, emosinya tuh udah lepas gitu loh. Gitu Bu Astuti. Jadi kayak saya gini cerita gitu kan bagaimana saya dulu apa umur umur 4 SD bangun jam 4 pagi ini jam 12 dulu saya cerita gini saya berbesmili nangis sedih mengingat lagi itu dan tidak dihargai gitu loh sampai juara satu umum pun tidak dihargai oleh mama papa gitu kan padahal udah berjuang. Nah ketika saya menceritakan yang baik-baik saja berarti yang saya ceritakan hanyalah memorinya, emosinya udah lepas. Yang bermasalah itu emosi, bukan memori. Jadi jangan pikir, apa, gimana Bu caranya supaya menghapus memori-memori ini supaya saya nggak inget lagi, misalnya nggak bisa. Memori itu tidak bisa di-delete saya. Yang hanya yang bisa tuh hanya diblokir, diblok supaya tidak masuk ke situ. Tapi buat saya itu tidak, itu manipulatif gitu kan, karena ketika kita ngeblok akan banyak juga memori yang juga akan terblok. Memori-memori lain yang tidak terkait dengan itu juga ikut terblok. Itu tidak perlu lepaskan, yang perlu kita proses adalah emosi-emosi yang menyertai itu. Apakah marah, sedih, kecewa, sakit hati, terluka, menderita, itu yang kita lepaskan. Gitu. Oke, Mas Hendra. Gimana Mas Hendra? Maaf nih, saya jarang buka WA. Dari kemarin WA-WA saya saja karena silakan Mas Iya, Bu. Hendra. Terima kasih, Bu. Maklum Ibu ya, tadi kan mukanya. bilang ngingat masa lalunya, Bu, ya. Nah, kalau Mm-mm. beneran nggak ingat gimana, Bu? Terus yang kedua, yang dimaksud dengan apa? Diterima, dipeluk, yang sebelumnya itu kita mundur dulu itu. Kalau versi Ibu itu bagaimana, Bu? Maksudnya dengan mundur tersebut. Terima kasih, Bu. Oke. Nah, jadi kadang-kadang sahabat, ketika kita tidak mampu mengingat peristiwanya, itu ada dua hal. Apakah dia begitu tersembunyi sekali di dalam lipatan karena betul-betul, bentar saya lihatin ya. Nih.
Ketika kita melihat pikiran bawah sadar itu 95 sampai 99% itu kayak gunung es. Itu layer-layernya banyak banget. Oke. Nah, itu yang perlu kita gali dan kadang-kadang memang tidak selesai dalam satu kali sesi hipnoterapi atau dalam beberapa kali meditasi. Ada waktunya dia akan terbuka. Ibarat kayak kalau kita nyelam ke dalam tuh sahabat ya, dia masuk ke dalam palung yang sangat dalam dan tertutupi dengan beberapa memori-memori lain sehingga itu tidak diingat. Itu bisa kemungkinan satu. Terus gimana Bu cara membukanya? Nanti dia akan berbuah ketika kita ketika akan ketika tertrigger oleh suatu kondisi atau suatu keadaan. Teng, baru dia terbuka. Oh, ini loh itu bisa seperti itu. Saya pun dengan meditasi saya rasa udah happy banget, rasanya udah nggak tidak ada ruang sembunyi lagi dalam diri saya, tidak lagi hal-hal yang saya ketahui dalam diri saya, 3 kali hipnoterapi, bertonton meditasi, saya ngerasa udah beres. Picu dengan ntar dulu. Saya suka cerita ya, ntar dulu. Orang pijat-pijat pas ngaji di masjid, ada orang pijat-pijat, aku mau dong, mau. Terus saya nyerondol dan dibilang, ntar dulu. Tapi saya menangis, gitu. Oh, ternyata ada masih sisa emosi yang belum selesai di situ. Itu baru muncul ketika ada triggernya seperti itu, Mas Yanda. Itu satu. Kedua, kenapa tidak muncul? Bisa jadi memori dari inner child Anda itu tidak hanya di masa sekarang, di past life Anda sudah cerita yang berbeda, tapi ternyata emosi yang masih di situ itu belum keluar dan ada di dalam DNA Anda dan itu call di situ gitu loh saya. Terapis itu kita dapat jackpot gitu kalau kita dapat teng spontan masuk ke memori pikiran bawah apa mundur pas live sebelum kita bicara karma reinkarnasi ya. Pas live itu mundur ke sebelum kita menjadi diri kita hari ini di situ dan ketika itu diberes itu ada beberapa kasus bisa seperti itu gitu loh Mbak Enda. Jadi sabar saja memang kita ngebuka lapisan layer-layer itu memang tidak hanya dari satu sesi saja tapi berbanyak-banyak sesi dan nggak bisa lewat hipnoterapi, lewat meditasi, lewat pelepasan emosi, bahkan mungkin lewat mimpi kayak gitu. Itu kadang-kadang bisa terbuka tuh. Seperti itu Kak Enda. Oke, apalagi? Ada lagi? Bagaimana dengan pelisisan lewat pelisisan gen ekstra kromosom, Bu? Itu kan sebenarnya gen ekstra kromosom aja ya, Bu ya? Saya tidak tidak mendalami ke sana ya itu sudah gimana gimana melihat memori di dalam ekstra kromosom itu saya belum tanya gitu gimana membaca memori atau emosi di dalam suatu kromosom itu saya belum tahu Mas gitu nanti Baik, coba Bu. saya cari tahu lagi ya. Oke, mungkin Baik, Bu. Terima kasih. nanti suatu ketika ada tuh teknologinya menarik gitu Mas Yenda. Jadi diambil darah kita gitu kan, terus dimasukkan di sebuah alat, terus dibaca gitu langsung memori-memori di situ. Mungkin suatu ketika keren. Mungkin nanti anak-anak kita ada tuh teknologinya seperti itu gitu kan. Iya. Tidak hanya dari darah, tidak hanya membaca sakitnya apa gitu kan, potensi sakitnya apa, DNA-nya gimana, gimana gitu, tidak hanya baca fisik saja. Mungkin bisa nanti akan ke sana mungkin Mas. Yang saya Semoga pernah ada. sampaikan ke Ibu itu loh, yang dokter Dik-Dik itu loh, Bu, Mm, 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 sebenarnya. mm, mm, mm. Ya Iya, itu, iya. Mungkin gen ekstra mungkin kromosom. ada tuh ke sana tuh penelitian itu. Oh, oh. Nanti ada dimasukin di sebuah alat terus kebuka terus semua cerita musuh kita. Keren, keren. Nanti kita cari tahu lagi lebih dalam ya, kita diskusi lagi. Ya, Oke, makasih, Bu. sayang. Oke. Ada lagi? Menarik. Mungkin nanti jadi PR anak-anak kita semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa? Ayah Ibu Cinta, saya dengan Mia. Apa? Saya mau tanya. Nah, oke. Iya, Usiamu saya berapa dari sayang? saya dari Samarinda. Gini, Usiamu berapa? usia saya. Iya, usiamu berapa? Usia saya Mm-mm. tiga Mana puluh sih lima. orangnya? Oh, kok kayak anak Ah, kecil iya gini Bu. suaranya.
Oke, usia saya oke. 35. Ah, ah. Iya, Gimana Mia? gini. Apa saya tuh punya Mm-mm. mungkin tingkat kecemasan saya tuh terlalu tinggi gitu. Tapi kalau untuk inner child saya nggak ngerti itu gimana. Tapi kalau dari keluarga, insya Allah keluarga saya tuh nggak nggak ada pengecualian gitu, Bu. Cuman dulu waktu kecil tuh saya sering justru lebih orang tua tuh lebih ke membanggakan saya gitu daripada kakak saya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu sampai sebesar sedewasa ini, saya tuh kadang suka suka kadang suka panas dingin kalau misalkan saya punya teman gitu. Terus dari teman itu ada sesuatu yang nggak ngenakin di saya gitu. Terus tiba-tiba dia diem atau apa gitu. Jadi tingkat kecemasan saya tuh kok kayak merasa saya yang dijudge, kok saya yang salah gitu. Padahal ibaratnya saya nggak ngelakuin hal yang seperti itu gitu. Itu termasuk apa ya, Bu? Iya, itu termasuk tercari juga kayak gitu tuh. Oh ya, jadi Kita maksudnya seringkali yang harus dihakimi dengan sering dihakimi atas sesuatu yang tidak kita lakukan gitu kan. Biasanya itu kan akarnya dari kecil gitu kan, kita disalahin, kita yang disalahin kayak gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu. Kakak ini kita yang disalahin. Oke, pertanyaannya apa Mia? gimana gimana cara ngilangin rasa cemas yang berlebihan itu gitu. Karena Harus saya tuh dicari kadang akarnya. nggih, kalau saya kadang ngelihat Mm-mm. muka orang yang udah ngelihat yang udah kayak menghakimi itu udah rasanya udah kayak panas dingin banget gitu. Kok jadi saya yang dihakimi gitu padahal saya nggak ngerasa salah gitu. Itu gimana caranya, Iya. Bu? Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. nanti kita coba meditasi ini ya. Meditasi ini Nggih, kita memeluk nggih, Bu. luka ini. Jadi menjawab semua pertanyaan di chat juga gitu kan bahwa inner child itu perlu kita pahami sampai ke akarnya. Bukan hanya karena case by case gitu loh. Jadi tidak ada satu obat yang sama untuk semua penyakit cemas yang sama. Oke, beda misalkan Anda ke dokter gitu kan. Saya pusing, udah kasih Panadol, udah sembuh gitu. Sembuhnya pun sebentar, nanti sakit lagi gitu kan. Pusingnya gaya apa, tingkat berapa level pusingnya, semua sama dikasih Panadol, ibaratnya gitu ya. Dalam holistik gitu kan, tidak ada obat yang sama untuk penyakit yang sama. Itu gitu. Makanya saya apa jejak jiwa ini benar-benar kita semua gitu kan karena di dalam jejak jiwa ini itu benar-benar apa ya semua itu nanti ada 5 bagian, ada 5 bagian di dalam jejak jiwa itu. Yang pertama adalah jejak jiwa secara umum itu bicara tentang urutan kelahiran, makna nama, kemudian relasi dengan pasangan, relasi dengan anak, relasi dengan orang tua, arah profesi, misi jiwa, siklus krisis gitu kan, peta energi 3 tahun ke depan itu semua di jejak jiwa umum. Nanti kedua ada jejak jiwa gitu kan. Anda sakit apa, masalah Anda apa, itu pesan cintanya apa, akarnya apa, ini sahabat. Sini kita akan berangkat untuk memperbaiki gitu kan. Jadi walaupun sama-sama pusing, walaupun sama cancer, walaupun sama-sama stroke itu akarnya bisa beda gitu loh. Paham ya? Tergantung cerita, ya tergantung jejak jiwanya masih gimana gitu. Itu yang buat ini tuh bener spesial banget gitu kan. Dan saya juga sudah jelas gitu. Saya tips ke kalian menjadi untuk akan jejaknya sendiri yang itu jejak jiwa tubuh. Nanti buat saya sebagai praktisi holistik, obat itu bukan di luar. Obat itu di dalam diri Anda. Makanya aduh saya sayang belum dimasukin ya. Ada beberapa pasien itu habis dibacakan jejak jiwa, tubuhnya yang kaku tuh jadi lentur. Yang tadinya batuk-batuk tuh jadi berhenti. Yang apa sesak nafas itu jadi nggak lega nafasnya. Yang tadinya gatal-gatal jadi hilang gatal-gatalnya. Itu setelah karena apa? Dengan panduan meditasi itu kita memeluk, kita kembali pada jejak jiwa tubuh tadi. Apa sih yang terjadi di dalam internal dirimu? Beres gitu loh dengan meditasi dan jadi sini juga meditasi yang sangat spesifik sesuai dengan kondisi Anda. Nggak bisa Anda pinjam jejak jiwa orang lain terus Anda pakai meditasinya untuk terhadap diri Anda, nggak bisa.
itu benar-benar dibuat kasual, saya tuh tailor made gitu. Jadi apa tukang jahit yang benar-benar menjahit baju yang pas buat Anda. Bukan baju kalau pakai semua orang enggak. Atau all size gitu enggak. Itu gitu. Ini jejak jiwa ini apa kenapa dia begitu berharga seperti itu. Yang ketiga, yang keempat adalah doa jiwa Anda kepada Allah, kepada Tuhan. Itu kalau Anda hadir di camp gitu ya, itu benar-benar terasa banget doa itu benar-benar mewakili suara hati Anda kepada Tuhan. Dan yang kelima adalah surat cinta Tuhan, jawaban Tuhan atas doa-doa Anda. Itu ada seorang dokter kemarin itu hadir itu sampai nangis di situ bahwa terutama pada saat baca jiwa ini pada sesi surat cinta Tuhan Bu Sinta benar-benar rasanya saya dipeluk sama Tuhan, rasanya saya dimengerti, rasanya saya dipahami. Itu yang gitu nanti mungkin saya akan buat kalau yang belum sempat camp apa insya Allah bulan besok September apa namanya kita sudah ada gedung ya, gedung Elesia gitu kan di Karawaci gitu kan, jadi kita buat training one day inner healing, one day inner healing kayak gitu. Salah satunya adalah materi membaca jejak jiwa dan memahami pesan cinta tubuh karena banyak terjadi kesembuhan spontan ketika itu terjadi memang di fase kita kecil. Maka membaca jejak jiwa ini worth it gitu kan untuk saya bilang sama Bu Ati saat admin saya kelelahan Pak harus baca jiwa satu. Boleh nggak seorang 10 orang kayak gitu sekalian kita inner healing satu hari gitu kan, kita healing ke dalam diri gitu. Apa namanya sampai setelah baca jejak jiwa kita pahami terus bagaimana menggunakan apa panduan meditasi dan jejak jiwa itu untuk mengobati diri kita sendiri itu nanti ada di sesi satu hari gitu, jadi bareng-bareng 10 orang gitu kan. Anda mau misalkan saya mau untuk keluarga saya sendiri 5 orang mangga, nanti Anda bisa order gitu apa di blocking tempat untuk biasanya Sabtu Minggu ya. Kita udah punya gedung nanti September nih lagi kita lagi preparing gitu kan untuk sekolah Elevia itu Sabtu Minggunya kan nggak ada sekolah. Nah itu kita apa namanya untuk ini gitu kan kita baca jejak jiwa bareng-bareng 10 orang per hari gitu kan, kita sekalian inner healing bareng-bareng kayak gitu. Jadi eh, ada beberapa terkendala waktu, terkendala biaya, saya ikut camp, ya paling tidak ikut one day inner healing ini gitu di Karawaci Tangerang itu sambil baca jejak jiwa. Memang ternyata berbeda juga ya itu satu sama bareng-bareng itu ternyata beda sekali gitu Pak. Artinya tuh ini udah 3 kali kita baca jejak bareng-bareng itu benar-benar dapat rasa itu tumpah sampai keluar dan rasanya tuh baru satu hari kan biasanya hari pertama tuh dibaca jejak jiwa tuh rasanya itu mungkin udah sembuh bu pulih nggak usah perlu kan 3 6 hari katanya gitu. Oke udah rasanya udah keluar semua bu katanya gitu. Oke saya bilang, baru satu hari saat itu ya, saya udah sampai ngobrolnya seperti itu. Oke mungkin ada beberapa yang belum ngerti ya apa itu jejak jiwa, saya ulangin ya.
Nggak ada suara, bentar. Nggak ada suara, Ibu. Hah? Masa? Kan nggak ada suara? Iya, nggak ada suaranya Hmm? yang di itu video. Oh, kenapa nggak? Kamu nggak? Hmm, nggak dengerin. Putus saja nggak bentar. Perusahaan menuju penyatuan dengan Ada, Tuhan. Jawab. ada. Sudah, sudah. Nggak dengerin, nggak dengerin. Jejak jiwa, sebuah cermin untuk pulang ke diri sejati. Pernahkah sahabat merasa sudah berdoa, tapi terasa tak terjawab? Sudah melangkah, tapi hidup seperti berputar-petar di tempat? Sudah berusaha menjadi lebih baik, tapi luka lama terus saja datang menyapa. Mungkin yang perlu sahabat temukan bukan jalan baru, tapi siapa dirimu yang sejati. Jejak jiwa bukan sekedar bacaan. Ia adalah cermin batin. Ia adalah peta pulang. Ia adalah cahaya yang membimbingmu membuka kembali lapisan-lapisan terdalam yang sudah engkau abaikan atau engkau lupakan. Apa itu jejak jiwa? Mengungkap makna, nama, dan getaran takdirmu, luka batin yang berulang dan pola karma, misi kelahiranmu dan jiwa dunia, arah profesi, siklus krisis dan kekuatan sejati, relasi dengan orang tua, pasangan, dan anak-anak, spiritualitas, pasangan jiwa, dan surat cinta dari Tuhan. 20 aspek jiwa ini akan membimbingmu dari kebingungan menuju kejelasan, dari kelelahan menuju kekuatan, dari keterpisahan menuju penyatuan dengan Tuhan di dalam dirimu. Jejak jiwa dan relasi cinta. Jejak jiwa juga bisa dibaca untuk pasangan suami istri maupun orang tua dan anak. Karena seringkali luka jiwa tidak berdiri sendiri, melainkan saling menciptakan lingkaran pelajaran dan penyembuhan. Dengan membaca, apakah pasanganmu adalah twin soul, katalis, atau penyatu? Apa pola konflik batin yang perlu disembuhkan? Bahasa cinta masing-masing, luka tersembunyi, dan misi bersama Anda. Kenapa Anda berdua takdirkan hidup bersama hari ini? Dengan membaca jiwa anak juga, sahabat akan memahami tujuan anak hadir dalam hidup Anda, pola pengasuhan terbaik sesuai jiwanya, dan pesan Tuhan tentang hubungan suci orang tua dan anak. Mengapa dititipkan kepada saya, Sinta? Karena membaca jejak jiwa bukan pekerjaan logika. Ia adalah ibadah cinta yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang menjalani jalan sunyi jiwa. Saya adalah psikolog dan pembaca jejak jiwa yang telah membimbing ribuan jiwa pulang ke dirinya sendiri dengan kelembutan, ketepatan batin, dan kasih Tuhan yang mengalir melalui hidupnya. Saya tidak hanya membaca, sahabat, tapi saya juga mendengarkan, menemani, dan membantu banyak orang untuk menyembuhkan luka-luka batin yang tak terucap oleh kata. Ke hatimu
merasa terpanggil untuk mengenal dirimu lebih dalam dan memiliki kompas untuk arah hidupmu selanjutnya, dan di ujungnya adalah pulang ke Tuhan di dalam jiwamu, silahkan menghubungi admin Rumah Samasta, Bu Ati, di 0851 0543. Hai, ya, kita mulai kita meditasi dulu ya. Dia pipis semua supaya nggak mengganggu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita putus Mbak. Yang pertanyaannya belum dijawab. Apa sayang? Suaranya putus-putus. Oke. Ya, suaranya putus. Yang lain gimana? Bagus. Ya, Bu. Halo. Putus. Udah? Putus-putus, Bu. Putus-putus. Sering kelempar. Oke. Bismillah. Ya, putus-putus, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ya? Putus? Apa? Tuh. Putus-putus, Bu. Ganti pakai itu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup jelas nggak? Masih putus-putus? Mbak. Masih putus nggak nih? Mbak. Masih Mbak. Mbak Jepang belum tiduran juga. Mbak suaranya coba nyalain. Belum suara. Share sound. Belum. Sini. Lagi. Tengah. Lagi. Ini dia. 20%. 20%. Lagi. Oke. Lagi. Keras banget ya. Hah? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi untuk jahat pilih paling nyaman, duduk gila, duduk di kursi, bahkan berbaring, silakan saja.
Pejamkan mata perlahan. Kita hadir niat dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, ya Tuhanku, malam ini aku hadir di hadapan-Mu dengan niat yang sungguh-sungguh. Untuk memeluk diri kecilku, memeluk anak kecil yang di dalam diriku cinta. Hatiku ingin bertemu dan memeluk anak kecil di dalam diri penuh cinta. Biar niat ini doa di dalam hati. Ya Allah, Engkau menjadi saat kesungguhan niat ini untuk menyembuhkan luka di masa lalu. Kuasa cinta-Mu tanda Allah. Proses ini dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Terima kasih ya Allah atas kehadiran-Mu. Terima kasih atas kuasa, cinta, dan kehendak-Mu yang tanpa batas. Amin, amin ya Robbal Alamin. Sekarang kita menyadari tubuh dan hadir saat ini. Bawa perhatian Anda ke telapak kaki. Rasakan telapak kaki Anda yang sedang menapak ke bumi. Naik ke betis, paha, panggul. Semua terasa lebih rileks. Rasakan punggung, perut, dada, lembut dan lega.
Perhatikan bahu, leher, wajah, dahi, semua semakin ringan. Tarik nafas. Bayangkan udara segar masuk ke tubuh. Buang nafas. Bayangkan semua ketegangan keluar. Katakan dalam hati, tubuhku aman. Aku hadir di sini. Jalan ini dipenuhi cahaya lembut dan bunga-bunga berwarna. Anda berjalan perlahan di sana, mendengar kicau burung, merasakan hembusan angin hangat. Tarik nafas. Bayangkan udara segar masuk ke tubuh. Buang nafas. Bayangkan semua ketegangan keluar. Katakan dalam hati, tubuhku aman. Aku hadir di sini. Sekarang bayangkan sebuah jalan kecil di depanmu. Jalan ini dipenuhi cahaya lembut dan bunga-bunga yang berwarna. Anda berjalan perlahan di sana, mendengar kicau burung, sangat. Disinilah Anda akan bertemu anak kecilmu. Zaman itu Anda melihat seorang anak kecil. Itu adalah Anda di masa kecil. Lihat dengan lembut. Apa usianya? Bagaimana wajahnya? Apa yang sedang ia lakukan? Perhatikannya. Apakah ia tampak sedih, takut, bingung, atau mungkin menunggu? Ubah atau memaksanya? Katakan pelan, aku melihatmu, aku mendengarmu, aku tahu kamu ada di sini. Sekarang perlahan Anda mendekat padanya. Tersenyumlah dan ulurkan tangan.
Katakan, "Hai sayang, aku datang untukmu. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi." Jika ia ragu, katakan, "Tidak apa-apa. Aku sabar menunggumu di sini. Aku akan tetap di sini bersamamu." Perhatikan reaksinya. Mungkin ia mulai percaya dan mendekat. Sekarang Anda bayangkan Anda merengkuh anak kecil ini di dalam pelungan hangat Anda. Kan tubuh kecil menempel di dadamu. Biarkan air mata mengalir jika ingin. Dan katakan dengan lembut, "Aku mencintaimu adanya. Harga layak cintai. Kamu tak salah. Caramu aman. Telah menjaga kali-kali mati pelan-pelan. Biarkan energinya masuk dalam diri. Satu cincinku berkata, wajah lebih lemah, dan hatinya mulai percaya. Bayangkan cahaya keemasan turun dari langit. Ini adalah cahaya itu melingkupi Anda dan anak kecil, yaitu diri Anda sendiri, dengan hangat, lembut, dan penuh cinta. Katakan, dengan cahaya ini, aku menyembuhkan luka yang dulu. Dengan cinta ini, aku menerima diriku seutuhnya. Biarkan cahaya itu masuk ke hati anak kecilmu. Lihat wajahnya. Lihat wajahnya. Semakin bersinar. Semakin damai. Sekarang bayangkan anak kecil itu masuk ke dalam tubuhmu. Kamu kini utuh. Aku yang dewasa dan Anda bersama. Katakan, aku cukup. Aku dicintai. Rasakan tubuhmu hangat, bergetar dengan hangat, ringan dan
penuh cinta dan tersenyumlah untuk dirimu sendiri. Tarik nafas dalam, buang perlahan. Ucapkan syukur dalam hati. Terima kasih ya Allah, karena aku boleh memeluk anak kecilku hari ini. Terima kasih untuk kasih yang kau titipkan dalam diriku. Rasakan bahagianya bahwa anak kecil yang selama ini kau abaikan sudah engkau peluk, kau dengarkan dan kau bawa masuk ke dalam dirimu. Gerak jari tangan dan kaki perlahan-lahan. Dan saat dia siap, buka mata perlahan dengan lembut. Senyum dan rasakan bahwa Anda tak lagi sendiri. Anda sudah bersama dengan diri Anda, berbawa pulang ke dalam diri Anda dalam keutuhan. Buka mata perlahan dan tersenyumlah. Bu Eni, apa yang Ibu rasakan, sayang? Apa yang Ibu rasakan, sang? Dibuka anaknya, bisa di-mute nggak? Bisa unmute sendiri nggak? Udah dibuka. Silakan Bu Eni dibuka, di-unmute, dibuka ininya. Oke, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak tahu, cuma nanya saja, Bu. Selama ini kesepian. Itu dia diri kecil Anda sedang bicara. Kenapa tiba-tiba tangan gatel, Bu Mia? Nah, itu bisa jadi ada sesuatu di sana. Itu perlu Ibu dalamin lagi ya. Saya nggak tahu itu apa. Saya nggak tahu cerita Ibu apa. Pasti ada pesan cinta di situ dengan tangan tiba-tiba gatel ketika kita meditasi. Iya, benar. Nah, saya sering ikut Oke, meditasi. Ibu Eni lebih lama ini memang sebentar. Apa? Saya sering ikut meditasi. Apa Bu Eni? Sering ikut meditasi setiap hari yang di YouTube. Nah, itu reaksinya ya nangis saja, Bu. Belum selesai, semua masih keluar pelan-pelan. Nanti setahun udah beres tuh, Bu. Nanti setahun ikut terus kelas ini, insya Allah akan beres. Kalau mau cepet, ya udah baca jejak jiwa, ikut camp lebih cepat prosesnya, atau ikut hipnoterapi. Kalau camp kan semua udah include semua.
Pengennya doakan Bu ya. Oke, Kalau ada jadi momen bisa segera ada. Ini hari pertama Bu gabung di doa. ini ya di kelas Zoom. Ya sayangnya benar-benar Ya, nggak tahu dengan bagaimana dengan alat di Ciater ini putus-putus. Saya sudah pakai tiga ini loh, tiga HP apa? Udah yang besar apa namanya modem besar. Udah pakai yang itu apa namanya internet desa itu. Kita kan di desa sahabat nggak ada wifi apa infom itu nggak ada. Jadi internetnya desa. Udah pakai kabel ada, udah pakai modem gede empat sama saya ya hari ini itu gitu putus-putus loh. Bu. Iya makanya saya juga nggak tahu nih harus bagaimana. Nanti saya coba cari lagi. Bu Cinta makasih banyak ya. Sahabat ya nanti. Iya, aduh saya jadi sebagai dapur Allah ini wifi namanya kayak jauh sumber saya ini ada yang masih saya di grup yang belum Di masuk chat, Bu, grup di chat. namanya iya apa namanya yang belum ini silakan di ya bisa apa yang panjang ini baik kepala sakit kepala putus-putus. Makasih ya sayangku, terima kasih udah hadir. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan, semoga minggu depan sekarang tanggal mungkin kita habis camp, insya Allah sambung lagi. Oke, I love you. Bye.